Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya, Welly Dosen, di Serba-Serbi Acting. Baik, teman-teman sekalian, kita akan membahas soal eh, bagaimana sih acting teater ketika dialihkan ke film, atau film dialihkan ke teater, atau seorang pelaku teater ini apakah bisa berakting film, ataukah juga sebaliknya, misalnya aktor film bisa berakting di teater. Nah, nanti kita akan simak bersama-sama bagaimana tingkat kesulitannya, dan apakah bisa atau justru malah tidak bisa. Kita harus memahami acting itu apa sebenarnya, ya toh, bahwa acting itu adalah to act atau beraksi, ya. Nah, aksi itu ditunjukkan lewat apa? Lewat apa ya? Ada unsur fisikal, ketubuhan itu, kemudian unsur intelektual, kecerdasan, kemudian ada unsur eh, apa ya? Spiritualitas atau unsur kejiwaan barangkali yang kemudian melekat pada dirinya seorang yang akan melakukan acting itu. Nah, catat. Nah, teman-teman sekalian, yang namanya acting ini akan diikuti dengan 3 bagian itu, ya. Harus punya intelektual yang kuat, karena seorang yang akan berakting baik di teater ataupun film itu akan menghafalkan naskah yang cukup panjang, dan harus siap bagaimanapun caranya, harus hafal bagaimanapun caranya. Kemudian ada unsur fisikal, ketubuhan. Nah, bagaimana kemudian bisa menerjemahkan itu melalui unsur tubuh kita ini, ya. Kemudian yang ketiga, unsur kejiwaan. Nah, selain ada unsur fisikal ketubuhan, ada unsur perasaan, kemudian unsur feel yang harus dimunculkan saat kalian berakting, bro. Ada 3 bagian itu yang penting dimasukkan ke dalam acting, yaitu dasarnya. Jadi bagaimana kemudian bisa beraksi, menunjukkan aksinya melalui 3 spektrum penting itu. Nah, Vestal, ada yang ditanyakan apa enggak? Oh iya, itu ada di aktor teater ataupun aktor film. Kesemuanya sama. Di film, aktornya pakai naskah, pakai skrip atau skenario. Di teater, aktornya juga pakai naskah. Ada naskah drama yang dipakai. Kemudian juga menggunakan unsur acting. Bedanya adalah pada porsinya. Nah, bagaimana kemudian membedakan porsi di depan kamera dengan di panggung, di depan penonton secara langsung. Nah, ini yang membedakan, yang perlu teman-teman semua ketahui. Bagaimana membedakan acting teater dan acting film. Nah, sekarang bedanya begini. Acting panggung ini memerlukan stilisasi. Nah, diindahkan. Kalau acting itu diindahkan, dilebihkan. Kenapa? Supaya penonton tahu. Geraknya dilebih-lebihkan, kemudian ekspresinya lebih cenderung diekspresifkan, dialognya pun juga demikian. Nah, lebih cenderung diekspresifkan begitu supaya lebih cetar, lebih terasa gitu loh. Yang namanya penonton itu supaya lebih bisa menangkap dialognya.
Dari unsur dialog saja, artikulasinya harus jelas, volumenya harus kuat, harus ada variasi yang maksimal dari bentuk dialognya. Kemudian identitas kedaerahannya harus konkret dan bisa diterima oleh penonton. Nah, kemudian unsur yang lain pun juga nantinya akan mengikuti, gitu. Ya. Nah, kemudian waktu Anda melakukan acting teater, ini sebelum melakukan acting pasti ada latihan-latihan yang cukup panjang, sangat panjang bahkan waktu untuk melakukan latihan teater itu. Kenapa? Ya itu tadi, gemblengannya luar biasa. Kalau tidak digembleng dengan luar biasa, maka feel-nya tidak akan bisa dirasakan. Bentuknya tidak akan bisa dirasakan oleh penonton, bro. Tidak akan nikmat. Tidak akan bisa merasuk ke dalam jiwa dan raga. Maka harus kemudian melakukan latihan yang intensif. Olah tubuhnya harus betul-betul dilatih, bro. Ya, olah tubuhnya harus dilatih. Bagaimana kemudian bisa melakukan gestur yang menarik, yang bisa diterima oleh orang lain. Kalau kemudian olah tubuhnya tidak bagus. Nah, kalau olah tubuhnya bagus, terlatih, ya, diminta acting apapun dengan sangat cepat dia bisa melakukan. Kalau kemudian dia melatihkan olah tubuhnya dengan baik. Nah, selain itu ada olah suara atau olah vokal. Ini pun juga dilatihkan. Tidak hanya penyanyi-penyanyi, seorang penyanyi dangdut, seorang penyanyi pop, seorang penyanyi seriosa, penyanyi paduan suara, choir itu tidak. Tetapi juga kita, bro, sebagai seorang aktor itu harus melakukan latihan yang namanya olah tubuh ataupun dan olah vokal itu. Itu iya, supaya satu tidak capek juga, tidak lelah ketika ngomong, sampai ke penonton vokalnya. Kemudian karakternya jelas, ya, sesuai dengan karakter yang diinginkan dalam naskah dan diinginkan sutradara. Catat. Gitu loh. Ya. Nah, acting film pun juga sama. Itu pun juga membutuhkan latihan, tetapi kadang-kadang pelaku-pelaku film itu tidak banyak yang dari teater, Maka kemudian latihan yang dilakukan ya secara mandiri, sesuai yang dia pelajari. Ya. Jadi kadang-kadang ada yang melakukan pendalaman, observasi, riset dan lain sebagainya itu untuk mimesis, menirukan. Nah, itu sulitnya di film ini harus real, harus tampak sangat natural, bro. Itu yang harus dipahami. Nah, maka ya sama juga di teater juga ada riset. Nah, harus dilihat betul siapa pengarangnya naskah itu, kemudian tahun berapa dibuat, aktornya siapa yang akan dimainkan, latar belakangnya dari mana, budayanya bagaimana, cara bicaranya, semua unsurnya. Kalau misalnya orangnya sudah mati bagaimana? Didalami betul-betul sampai mencari orangnya, itu punya keturunan siapa saja, digali, bro, dicari. Jangan cuma diam saja di rumah. Maka seorang pemain film itu betul-betul observasi. Ya. Waktu kemarin Lukman Sardi dalam perbincangannya dengan saya dan teman-teman fakultas selain saya, ya, kebetulan ada seminar bersama Lukman Sardi menyampaikan soal itu, ya, soal ya risetnya sungguh sangat luar biasa. Di teater pun juga sama. Di teater itu butuh riset yang juga sangat dalam. Ya, di sela-sela latihan itu aktor secara mandiri, bro, melakukan riset, golei, mencari bagaimana data yang bisa diperoleh dari si aktor itu, si naskah itu. Gitu. Wis tau, sudah terjawab toh. Nah, gitu loh. Apalagi baik. Sekarang bagaimana caranya untuk seorang aktor teater itu bermain film dan aktor film bermain teater? Nah, ini kita harus tarik dulu. Kepentingannya untuk apa?
Ya, kalau kepentingannya untuk penggalian estetis ya, maka kemudian harus ada penyesuaian yang sangat masif, penyesuaian yang sangat luar biasa, bro. Karena berbeda jauh. Kayak misalnya ngomong di depan kamera gini, ya harus betul-betul meyakinkan karena sorot matanya yang paling terkecil itu sorot matanya sangat dilihat jelas, close up ini, bro. Nah, kalau di teater beda. Ya, porsi dialognya pun juga berbeda dengan di film. Harus ada penyesuaian, harus menyesuaikan dengan caranya, dengan kebiasaannya. Orang teater punya kebiasaan sebelum latihan itu melakukan bedah naskah. Setelah memilih naskah dulu atau menulis naskah dulu, kemudian melakukan casting. Setelah casting, bedah naskah. Setelah melakukan bedah naskah, dia melakukan proses latihan. Setelah melakukan proses latihan, dia melakukan observasi di tengah-tengah latihan itu. Nah, sedangkan di film bagaimana? Nah, penyesuaiannya pun juga sama. Kalau kemudian ada bedah naskah, kemudian ada riset yang dilakukan, kemudian ada reading, pendalaman karakternya. Nah, pun juga sama. Mungkin titik tekannya adalah pada pendalaman karakternya dan proses latihannya. Itu titik tekannya. Pendalaman karakter di teater dengan di film agak sedikit berbeda. Perbedaannya pada bentuk powernya, isi powernya yang berbeda. Kemudian pendalaman karakternya, bagaimana kemudian karakter ini bisa sampai ke penonton yang sangat jauh. Dengan bentuk panggung proscenium yang sangat jauh ini, penonton yang cukup jauh, bagaimana kemudian dialog, feel-nya, rasanya itu bisa sampai ke penonton yang sebanyak itu, bro. Nah, kalau di film bagaimana perasaan itu bisa nampak sangat dekat sekali dengan kamera, dengan penonton. Nah, ini dari penonton yang sangat jauh diajak ke dekat, dari penonton yang sangat dekat bisa semakin dekat. Nah, ini medium yang cukup berbeda dan cukup sulit cara pengejauhan tahannya. Nah, itu caranya di situ ya. Kemudian titik tekannya tadi pada latihan. Latihannya kalau di film itu ya secara mandiri begitu. Ada reading dengan lawan mainnya yang relasi secara langsung. Ada reading mandiri memang. Reading mandiri, kemudian reading dengan relasi yang pada saat itu ada reading besar, ya, skala besar. Satu produksi film itu reading bersama. Nah, kalau di teater itu reading besar, kemudian reading relasi, reading besar, reading relasi, dan dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda. Ada yang kadang-kadang jaraknya cukup jauh sekali, ya. Ada yang kadang-kadang saling membelakangi tapi jaraknya cukup jauh. Sama ada begitu. Kalau di film mungkin tidak ada. Ya, olah tubuhnya pun juga tidak sedahsyat olah tubuh di teater. Harus peluntir badannya. Ada permainan-permainan yang untuk mengompakkan itu, membangun chemistry-nya. Ya sama memang di film ada membangun chemistry, tapi barangkali agak berbeda begitu cara membangun chemistry-nya, bro. Itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Nah, bisa enggak orang film bermain teater dan orang teater bermain film? Kalau orang teater bermain film mengurangi porsi, kalau orang film bermain teater menambah porsi. Nah, orang teater bermain film mengurangi porsi aktingnya. Kalau orang film bermain teater menambah porsi aktingnya. Nah, gitu ya. Dieling-eling loh, bro. Sudah terjawab. Baik, ada lagi. Untuk itu ya tergantung pada individu masing-masing ya daya capainya. Nah, tergantung pada target yang ditentukan. Misalnya waktunya berapa lama untuk latihan ya, untuk produksi itu. Teater pun juga sama, ada batas waktu. Misalnya 3 bulan. Saya dikasih naskah ini bulan Januari, kemudian Januari, Februari, Maret,
April awal dipentaskan. Nah, maka harus ada time schedule yang dibuat. Sama di film pun juga sama. Ada progres-progres yang harus dicapai, bro. Jadi tidak bisa semaunya sendiri atau seenaknya sutradara. Tetap ada prosedur gitu ya, bro. Tetap itu yang dilakukan. Nah, nanti akan kita bahas ulasan tentang apa yang disampaikan oleh Lukman Sardi saat melakukan meeting bersama kami melalui Google Meet ya. Melakukan seminar melalui Google Meet itu kita akan bahas di video yang selanjutnya. Ini adalah awal yang kemudian perlu dipahami oleh teman-teman sekalian, terutama oleh para aktor, baik itu teater atau film. Tetapi penekanannya sekarang adalah pada aktor teater yang siap untuk berakting di mana saja, baik itu teater ataupun film. Sudah banyak sekali orang-orang teater yang punya punya kualitas yang hebat bermain film bermain teaternya hebat, bermain filmnya juga hebat. Misalnya ada Deddy Miswar, Didi Petet, Matias Mucus ya. Dan masih banyak yang lain. Bahkan Lukman Sardi pun ya main film ya main teater. Kita lihat juga kualitasnya juga. Nah, ini yang menjadi titik tekannya. Ingat bahwa titik tekannya yang saya sampaikan bahwa ketika orang teater main film maka harus mengurangi porsi aktingnya. Tapi ketika orang film main teater harus menambahkan porsi aktingnya. Itu dieling-eling, bro. Assalamualaikum.